diri kita sekalian. Sorry, tadi lupa saya nggak ngerekam. Ya, baik. Teman-teman sekalian, eh mereka yaitu para salafun saleh ketika di penghujung Ramadan seperti ini, mereka sering kali melakukan yang namanya bahasa kita mungkin muhasabah, introspeksi diri, kontemplasi atau apalah gitu ya. Untuk kemudian mereka me, apa ya, memikirkan kembali tentang apa yang telah mereka lakukan selama di bulan Ramadan. Apakah hari-hari sebelumnya itu mereka telah melakukan yang namanya amal perbuatan atau ketaatan-ketaatan dan ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, atau malah justru sebaliknya banyak melakukan kelalaian, bahkan naudzubillah jika itu adalah merupakan dosa dan maksiat. Mereka menghitung-hitung diri mereka seperti itu, teman-teman. Maka hendaklah kita juga demikian. Ya, apakah kemudian kita sudah berhasil mencapai target Ramadan kita? Apa target Ramadan kita? Target Ramadan adalah la'allakum Tatakun. tattaqun. Ya, target Ramadan kita adalah kita mencapai derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya mereka juga demikian. Apakah aku sudah mencapai itu? Apakah kemudian amal-amalku jauh lebih banyak yang diridhai Allah atau justru malah dimurkai sama Allah? Karena masih banyak kelalaian-kelalaian, masih banyak bahkan dosa yang dilakukan. Teman-teman sekalian, ya, maka saya di pagi hari ini mengajak kepada teman-teman sekalian untuk merenungkan tiga hal, ya. Merenungkan tiga hal yang nanti tiga ini akan menjadi tolak ukur kita sekalian. Apakah kemudian Ramadan kita ini berhasil ataukah tidak. Yang pertama, teman-teman, kebiasaan para salafun saleh ketika mau berpisah dengan Ramadan adalah kekhawatiran akan satu hal ini. Ini penting sekali. Ya, semoga teman-teman bisa mencatatnya atau mengingatnya. Bahwa mereka yang sangat mereka khawatirkan adalah tidak diterimanya amal-amal mereka. Ini yang pertama. Jadi kita pun hendaknya juga demikian. Ya, kita pun hendaknya juga demikian. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif itu menulis bab khusus tentang hal ini, yaitu wada'an. Judulnya juga sama, wada'an gitu ya. Ibnu Rajab menulis di dalam kitabnya itu satu bab gitu, satu bab khusus wada'an, perpisahan dengan Ramadan. Ya, teman-teman tahu kan bahwa kitab Lataiful Ma'arif itu adalah satu kitab yang menjelaskan kepada kita berbagai macam bentuk amal soleh yang dilakukan oleh seorang mukmin selama 1 tahun. Setiap bulannya itu ada amal-amal khusus. Ya, ada amal-amal yang memang disyariatkan untuk kita lakukan di bulan tersebut, dari mulai ya Al-Muharram terus sampai Dzulhijjah, ketemu lagi Muharram. Itu ditulis oleh beliau, ya, apa yang harus kita lakukan di bulan-bulan tersebut gitu. Jadi mungkin teman-teman boleh atau silahkan mencari toko buku yaitu Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Nah, teman-teman sekalian, Ibnu Rajab dalam kitabnya itu menulis di bab wada'an tentang bagaimana salafun saleh bersikap terhadap perpisahan ini. Berpisah dengan Ramadan itu seperti apa. Maka beliau mengatakan, karena salaf yajtahiduna fi itmamil amal wa itqanihi wa ikmalihi summa yahtammuna biqabulihi wa yakhafuna biraddihi. Jadi para salafun saleh itu, teman-teman, ketika mau berpisah dengan Ramadan, waktu-waktu Ramadan tersisa sedikit. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka bukan kemudian leha-leha, terus kemudian bereuforia, bersuka cita, seakan-akan Ramadan sudah hilang gitu ya, seakan-akan ini sudah Lebaran gitu ya. Enggak, mereka enggak begitu. Mereka di sisa-sisa Ramadan itu, di hari-hari terakhir Ramadan itu,
yajtahiduna fi itmamil amal wa ikmalihi wa itqanih. Bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan amalan. Bukan semakin kendor, tapi semakin kenceng mereka. Apa yang kurang, mereka tambahkan. Lawannya yang belum selesai, mereka kejar. Ya, sholatnya yang masih kurang bagus, diperbagusi lagi, ditambah lagi, terus dan terus seperti itu. Itulah mereka. Kemudian, yang menarik adalah ungkapan beliau yang di ujungnya tadi yang saya katakan. Summa yahtamuna biqabulihi wa yakhafuna biraddihi. Kemudian mereka takut sekali. Kemudian mereka berharap ya. Yahtamun, perhatian. Perhatian dengan diterimanya amal mereka ataukah tidak. Dan mereka takut sekali kalau itu ditolak. Inilah para salafun soleh, teman-teman sekalian. Bagaimana mereka itu selalu berharap bahwa amal-amal mereka itu diterima. Ya. Sikap mereka ini sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun di ayat yang ke-60. Kita tahu surah Al-Mu'minun itu adalah surah yang menjelaskan kepada kita sifat-sifat orang yang beriman. Dari mulai ayat yang pertama, 1, 2, 3, sampai ayat yang ke-11. Lalu kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-57, gitu ya. 57, 58, 59, 60. Ini semuanya sifat-sifat orang yang beriman. Nanti silakan teman-teman bisa buka lagi surah Al-Mu'minun di ayat 1 sampai ayat 11, lalu kemudian di ayat ke-57 sampai ayat yang ke-60 ya atau 61 ya. Itu semuanya tambahan tentang sifat-sifat orang yang beriman. Nah, saya tidak akan membahas semuanya dari ayat 1 sampai seperti itu, tetapi saya akan membidik dari ayat yang ke-60-nya terkait dengan apa yang tadi saya sebutkan, bagaimana mereka takut sekali kalau amal mereka ditolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di situ di ayat yang ke-60-nya, Allah katakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan, yang telah beramal dengan amal-amal soleh, berbagai macam kebaikan telah mereka lakukan. Wa qulubuhum wajilah, hati mereka dipenuhi rasa khawatir, dipenuhi rasa takut, ya, annahum ila rabbihim rajiun, bahwasanya mereka pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut di dalam hatinya, padahal mereka sudah beramal soleh. Aisyah radhiyallahu anha ketika membaca ayat ini tidak tahu siapa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Beliau mengira bahwa ayat ini merupakan ayat yang berbicara tentang orang-orang yang melakukan dosa, mencuri, mungkin melakukan perbuatan dosa yang lainnya, ya, entah itu bahkan sampai membunuh, naudzubillah, ya, dan yang lain-lainnya. Lalu kemudian mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha mengira itu, tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya bintas Siddiq, bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah di ayat itu. Bukan mereka. Yang dimaksudkan oleh Allah di situ, humul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa hum yakhafun alla yuqbala minhum. Jadi orang-orang itu, teman-teman sekalian, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Aisyah, mereka adalah orang-orang yang berbuat soleh, beramal kebaikan, sholat, puasa, bersedekah, tapi setelah itu kemudian hati mereka dipenuhi rasa takut, rasa khawatir kalau amal mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika membahas ayat ini, beliau mengatakan, bagaimana kita tidak takut? Bagaimana kita tidak khawatir sementara Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan di dalam surah Al-Maidah di ayat yang ke-27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bahwa Allah hanya akan menerima amal soleh itu dari orang yang bertakwa. Pertanyaannya teman-teman sekalian, apakah kita ini sudah kemudian menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah? Apakah kita
sudah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga layak untuk amalnya diterima, atau sebaliknya, naudzubillah. Ali bin Abi Thalib takut sekali. Makanya beliau mengatakan, bagaimana kita tidak khawatir kalau itu kemudian Allah sendiri mengatakan hanya amal-amal orang yang bertakwa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para salafun saleh itu teman-teman, kalau kita melihat bagaimana sikap mereka ya, Masya Allah. Mereka itu terkait dengan diterimanya amalan, ya, terkait dengan diterimanya amalan. Mereka itu sampai ada yang mengatakan seperti ini. Fudhalah bin Ubadah, ya, rahimahullah, seorang tabi'in, mengatakan bahwa uh, apa ya? Seandainya aku tahu ada satu amalan kebaikan yang aku kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun itu adalah sebesar zarrah, ya. Jadi kalau aku mengetahui amalan kebaikan yang aku lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun amalan itu sebesar zarrah. Zarrah itu teman-teman, kalau teman-teman lihat di jendela terus kemudian ada apa sinar matahari menyinari jendela itu, ada kayak bubuk-bubuk begitu ya, ada kayak debu-debu halus itu. Nah, itulah namanya zarrah. Itulah namanya zarrah. Jadi kalau amal yang seperti itu disebut zarrah, betapa kecilnya amal itu. Tapi meskipun itu kecil, ya, halus seperti itu, kita tahu bahwa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Fudhalah bin Ubadah, cukuplah bagiku, itu aku lebih cintai, itu aku lebih sukai daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Jadi seperti itulah mereka. Tapi kenapa seperti itu teman-teman? Ya karena mereka tahu bahwa kita ini tidak ada yang tahu apakah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Ya. Mungkin orang-orang munafik ya akan berkata seperti ini. Udah, yang penting beramal. Masalah diterima dan tidaknya itu mah terserah Allah Subhanahu wa taala. Cukup aja bagi mereka seperti itu, enteng banget mengucapkan kalimat itu. Tapi buat orang-orang yang soleh, ya, para salafun soleh itu nggak cukup hanya melakukan kebaikan, enggak. Mereka selalu ada rasa takut dan khawatir kalau amalnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka pun ada ungkapan seperti ini. Innal mu'min, ya. Ini ungkapan tabi'in ya. Tapi saya lupa siapa yang mengucapkan itu. Ini ungkapan tabi'in. Innal mu'min yajma'u ihsanan wa syafaqa wa innal munafik yajma'u isa'atan wa amna. Ya. Apa maknanya? Maknanya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mengumpulkan atau menggabungkan antara perbuatan baik dan syafaqah, rasa takut. Mengumpulkan dua hal itu, perbuatan baik dan rasa takut kalau nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala perbuatan baiknya. Ya. Dan rasa seperti inilah yang kemudian menyebabkan mereka itu semuanya bersikap seperti yang disampaikan oleh Allah di lanjutan ayatnya surat Al-Mu'minun ayat yang ke-61-nya. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang bersegera, bergegas, ya, untuk melakukan amal-amal soleh, nggak mau menunda amal-amal soleh, dan mereka suka berlomba-lomba dalam amal soleh. Ternyata ini teman-teman, manfaatnya kalau kita setelah beramal lalu ada rasa takut, khawatir kalau tidak diterima amal kita, ternyata membuat diri kita nggak berhenti untuk beramal. Dan ternyata sikap seperti ini merupakan sebuah tanda, ya, merupakan sebuah tanda yang oleh Ibnu Rajab Al-Hambali sampaikan tanda diterimanya sebuah amalan. Karena begini, bahwa al-hasanatul ula, jadi ida tabi'atul hasanatus saniyah, kalau ada sebuah kebaikan nih teman-teman, diikuti oleh kebaikan yang kedua, maka fa'inal hasanatus saniyah, kebaikan yang kedua ini tadullu ala qabuli al hasanatil ula,
Jadi, kalau ada sebuah perbuatan baik yang kita lakukan, lalu kemudian kita iringi dengan perbuatan baik berikutnya, yang kedua atau yang ketiga dan seterusnya, maka perbuatan baik yang kedua ini menunjukkan bahwa amal perbuatan kita yang di awal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan diikuti dengan kebaikan itu menunjukkan kebaikan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Sebagaimana misalkan salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini kan, sering dengar ini kan? Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kan gitu ya? Nah, lalu apa maknanya di sini? Maknanya adalah seseorang yang sholat dan sholatnya itu bisa mencegah dia dari perbuatan dosa, perbuatan keji dan mungkar itu menandakan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan tidaknya dia melakukan maksiat atau dosa itu, setelah sholat itu menunjukkan dia telah melakukan kebaikan yang lain setelah sholat. Yaitu tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar itu. Makanya itu disebut dengan diterimanya amal kita. Ya. Maka kalau ada istilah STMJ, pernah dengar ya STMJ? Sholat terus maksiat jalan gitu. Habis sholat ngomongin orang. Habis sholat nyelatu orang. Habis sholat ya adu mulut sama orang. Ya, nyakiti ataupun ngambil ataupun dusta ataupun melakukan kecurangan atau apa saja. Intinya dia langsung berbuat dosa gitu. Itu menandakan sholatnya nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi teman-teman sekalian, jangan sampai seperti orang munafik yang tadi disebutkan wa innal munafiqa jama'a isa'atan wa amna. Orang-orang munafik itu mengumpulkan dua juga, ya. Duanya itu adalah perbuatan buruk wa amna dan rasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sedikit amal solehnya, lebih banyak amal buruknya, tapi anehnya mereka justru merasa aman aja, nyantai aja itu. Santai aja dengan perbuatan dosa mereka. Nyantai dengan hal-hal yang buruk yang mereka lakukan. Itu adalah orang-orang munafik. Itu adalah orang-orang munafik. Maka kita berlindung kepada Allah dari sikap-sikap orang munafik seperti ini. Ya, jadi teman-teman sekalian, itulah mereka salafun saleh. Terhadap amalan mereka sangat khawatir kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka terus berdoa setelah itu, kata Ibnu Rajab. Berdoa, yad'unallah an yataqabbalahum atau ayyataqabbala minhum sittata ashhur. Mereka berdoa seterusnya selama 6 bulan berikutnya setelah selesai Ramadan agar amal-amal mereka diterima. Itu membuktikan betapa mereka takut sekali kalau amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai terus apa yang minta sama Allah, doa, Allah Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Dan memang begitulah orang-orang soleh, teman-teman. Para nabi juga sama. Ada rasa takut dari mereka itu di hati mereka kalau amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim, siapa yang nggak kenal Ibrahim alaihissalam? Ibrahim alaihissalam Khalilur Rahman. Khalilur Rahman. Tahu artinya Khalilur Rahman? Ada punya teman namanya Khalilur Rahman. Masya Allah. Kekasih Ada Allah. masjid. Masjidnya namanya Khalilur Khalid. Rahman. Taufikur Rahman. Gitu ya. Apa Kekasih artinya? Allah. Kekasih Kekasih. Allah. Kekasih Allah. Allah. Ya. Tetapi tingkatan kekasih yang dimiliki oleh Ibrahim alaihi salam itu adalah tingkatan kekasih yang paling tinggi. Di dunia ini, di kehidupan dunia ini hanya dua orang aja yang punya gelar Khalil, Khalilullah, yaitu Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Innallaha ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilah. Jadi Allah menjadikan aku sebagai kekasihnya sebagaimana dia menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dua orang aja. Selebihnya nggak ada lagi. Karena ini derajat yang paling tinggi Khalil.
Terkait dengan bahasan kita, bagaimana juga sikap Ibrahim alaihissalam setelah beliau beramal soleh? Rasa takut yang luar biasa dari beliau kalau amal-amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap kali melakukan kebaikan beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal-amalku ya Allah. Ya, bukan kemudian kepedean ya. Ya, ada apa pede? Percaya diri itu. Percaya diri, kepedean bahwa amalnya diterima gitu ya. Enggak, teman-teman sekalian. Mereka takut kalau amalnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada seorang ulama yang saya lupa namanya, dia selalu nangis kalau membaca wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika beliau Jibril Ibrahim alaihissalam membangun labinah Ka'bah itu, bangunan Ka'bah itu. Setiap kali labinah diletakkan, batu diletakkan, beliau pun mengadahkan tangannya, memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari amal aku ini. Itu itu Ibrahim alaihissalam. Sehingga beliau mengatakan, Khalilur Rahman, bana baitar Rahman, bi amrin minar Rahman, summa yakhaf alla yataqabbala minhur Rahman. Ya Allah, ungkapan yang indah sekali. Seorang Khalilur Rahman, Ibrahim alaihi salam, membangun rumahnya Allah Ar-Rahman dengan perintah dari Allah Ar-Rahman. Kemudian beliau takut kalau tidak diterima amalnya itu oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita, teman-teman? Kita sudah beramal di Ramadan dengan berbagai macam amalan, berbagai macam ketaatan, salat, qiyamul lail, sedekah, baca Quran, zikir, doa, macam-macam. Ya, Mas Agus ya, macam-macam amalnya. Tambahin lagi apa? Oh, tahajud nggak cukup di taraweh, malamnya bangun lagi. Masya Allah. Ya, Pak Asep ya. Oh, lakukan kegiatan sosial ke sana kemari. Banyak banget. Nggak mau kelewatan pahala. Ya, Masya Allah. Bu Ase juga nimbrung sama komunitasnya. Melakukan banyak aktivitas kebaikan. Ya. Wah, apakah kemudian kita semuanya ini merasa bahwa amal kita itu kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kita ujub dalam hati kita? Lah, teman-teman semuanya, jangan. Justru setiap kali kita selesai beramal harusnya kita takut. Takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salafun saleh juga seperti itu, takut mereka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang munafik yang ujub dengan amalnya, ya. Padahal amalnya masih sedikit. Sedikit hamna ujub dia. Sudah selesai saya. Yang penting sudah puasa, yang penting sudah Ramadan, sudah selesai. Enggak begitu orang mukmin. Ini orang munafik, sikap orang munafik seperti ini. Orang mukmin justru ketika mau berakhir Ramadan takut dia kalau nggak bisa ketemu sama Ramadan lagi. Takut dia kalau amal-amal dia selama bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang pertama yang harus kita renungkan, teman-teman sekalian, sebagaimana para salafun saleh merenungkan hal tersebut. Yang kedua, apa yang mereka lakukan ya di akhir-akhir seperti ini? Mereka berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosanya oleh Allah. Jadi, saya ingin bercerita atau menyampaikan kepada teman-teman suatu faedah atau fadilah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ya di bulan Ramadan ini. Fadilah itu tentang apa? Kan banyak sekali ya keutamaan-keutamaan fadilah yang Allah berikan untuk kita sekalian di bulan Ramadan ini. Banyak sekali. Tentang apa kira-kira yang ingin saya sampaikan? Dilipat gandakannya pahala, sehingga kita senang banget nanti dilipat gandakan berlipat-lipat gitu. Bukan, teman-teman. Bukan itu yang saya sebut di dalam bahasan kita kali ini terkait dengan
fadilah itu, tetapi fadilah itu adalah diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, ya. Ini yang harus betul kita perhatikan di penghujung Ramadan ini. Sehingga kita di sisa-sisa waktu Ramadan ini memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Apa demikian sampai seperti itu para salafun saleh? Karena mereka juga pernah mendengar dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak semua orang yang ketemu dengan Ramadan, beribadah di dalam bulan Ramadan, lalu mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya. Enggak semuanya, ya. Nabi mengatakan, "Raghima anfu abdin." Sengsara seorang hamba, gitu ya. Au ba'uda, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dakhala alaihi Ramadan, ketemu dengan bulan Ramadan, falam yughfarlah, tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Merugi orang-orang ini, merugi sekali. Makanya para salafun saleh itu takut kalau mereka nggak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan. Siangnya ampunan, malamnya juga ampunan. Siangnya diampuni dosanya melalui puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Malamnya diampuni dosanya melalui qiyamul lail. Man qama ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sekali lagi berbicara tentang penghapusan dosa ini, teman-teman sekalian, adalah berbicara tentang sesuatu yang sangat penting sekali. Spesial. Yang harus terus kita kejar. Nggak boleh kita tunda. Wasari'u. Bersegeralah. Kejarlah itu. Ila maghfiratin min rabbikum. Pada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Begitu sangat pentingnya. Sampai-sampai dijadikan di 10 akhir Ramadan satu malam khusus yang kita sebut dengan Lailatul Qadar, ya, suatu malam yang sangat istimewa, satu malam yang sangat penting, bahkan disebut sebagai peristiwa yang dahsyat luar biasa, peristiwa yang sangat agung gitu ya. Kira-kira apa yang membuat dia menjadi istimewa? Apa istimewanya Lailatul Qadar? Ternyata selain di situ diturunkannya Al-Qur'anul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala malam tersebut, dari sisi manfaatnya, dari sisi fadilahnya adalah man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang salat di malam Al-Qadar tersebut, maksudnya dia qiyamul lail di malam Al-Qadar itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya ketika dia kerjakan dengan penuh keimanan dan pengharapan akan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat, jadi teman-teman sekalian, siangnya penghapusan dosa, malamnya penghapusan dosa. Bahkan di penghujungnya 10 akhir Ramadan, setiap malamnya itu ada kesempatan untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa kira-kira dengan penghapusan dosa ini? Ternyata ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kita adalah hamba Allah yang penuh dengan dosa. Banyak dosanya. Ya, banyak sekali dosanya. Sementara Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Makanya supaya kita nggak ujub dengan amal-amal kita, supaya kita nggak ujub dengan banyaknya Al-Quran yang kita baca, banyaknya sodakoh yang kita keluarkan, banyaknya kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, kita nggak ujub atau tidak tertipu dengan amal-amal itu semua, ya. Lalu kemudian kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, disinilah pentingnya kita itu terus beristighfar, minta ampun sama Allah, ya. Karena sekali lagi bahwa setelah kesadaran kita bahwa kita ini adalah hamba Allah yang penuh dengan dosa, banyak berbuat dosa, ditambahkan lagi, ya, karunia Allah Subhanahu wa taala begitu sangat luas, maka bila dibandingkan dengan amal-amal kita tersebut, tidak ada apa-apanya amal-amal kita ini, ya.
Hanya orang yang kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia bisa beristirahat. Kalau dia tidak diampuni, dia nggak bisa beristirahat. Sampai seperti itulah yang menyebabkan kita sekalian setiap kali selesai sholat, kita mengucapkan kalimat astagfirullah. Ucapan pertama yang keluar dari lisan kita setelah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah adalah kalimatul istighfar. Astagfirullah. Itu yang kita ucapkan. Jadi mengucapkan kalimat istighfar itu teman-teman, bukan hanya saat seorang itu melakukan dosa, bukan. Bukan itu aja. Saat sudah melakukan amal perbuatan alias melakukan kesolehan, amal kesolehan, ibadah gitu, maka langsung ditutup oleh istighfar. Astagfirullah. Habis qiyamul lail. Astagfirullah. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Silakan buka di surah Al-Muzammil di ayat yang terakhir, ayat yang ke-20. Ketika menjelaskan kepada kita tentang qiyamul lail, Allah menutup ayat itu dengan perintah istighfar. Wastaghfirullah. Beristighfarlah kalian kepada Allah. Kenapa Allah perintahkan kita untuk istighfar padahal kita sudah melakukan suatu perbuatan yang baik, bahkan itu perbuatan yang sangat mulia, kebiasaan orang yang soleh yaitu qiyamul lail, tapi diperintahkan untuk beristighfar. Apa kira-kira teman-teman sekalian? Kenapa Allah perintahkan kepada kita untuk istighfar setelah melakukan kebaikan itu? Satu, agar kita nggak ujub dengan perbuatan baik itu, ya, kepedean bahwa itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, untuk menutup hal-hal yang mungkin kurang sempurna dari pelaksanaan ibadah tersebut. Makanya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun sama Allah. Ini pula yang kemudian menginspirasi kepada kita. Kenapa yang namanya penghapusan dosa itu sangat-sangat penting? Karena Nabi pun juga sampai ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, apa yang harus aku baca ya Rasulullah ketika malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Nabi mengajarkan satu doa yang mungkin teman-teman juga sudah hafal semua. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa artinya? Terjemahkan, Bunda Hanun. Ini kan banyak yang di on cam ini, khawatirnya apa tidur atau apa ini. Di off cam ya. Di off cam ya. Di off cam kebanyakan ya. Ini ada orangnya nggak sih ya? Usuli, Ada Pak Ustaz. Suarsa, Mas Andi, Pak Asep, Bu Siti, biarin aja tak absen. Bu Dahanun, Bu Sukiyati, Bu Nanti Norida, Bu Titi, Bu Anis, Bu Eni. Nah, biarin ya. Benny samping nyali. Terjemahan saat Ya, apa terjemahnya? Allahumma ya Allah innaka sesungguhnya engkau afuun zat yang maha pemaaf, tuhibul afa mencintai orang minta maaf, fa'fu anni maka maafkanlah hamba. Ya, mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Hamba. Ya, mencintai Allah, Duh, Pak mencintai Hasnan maaf. sumringah banget di kampung ya. Yang udah mudik sumringah banget. Lali utang. Ini mau kita foto dulu atau gimana nih? Takutnya Ntar ini. Ustaz, selesai Hah? dulu. Terakhir. Oh, ya, selesaikan ya. Lanjut. Dulu ya, lanjut ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha diajarkan oleh Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, cinta kepada maaf, maka maafkan aku. Ini tentang apa teman-teman? Tentang diampuninya dosa. Ya, harapan untuk diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benar-benar Masya Allah ya, yang namanya diampuni dosanya itu anugerah luar biasa besar sebagaimana tadi diterimanya amalan. Diampuni dosanya oleh Allah, berarti tandanya dia bisa beristirahat. Kalau nggak diampuni, nggak bisa istirahat. Suatu kali Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, matat fulanah wastarahat." Ya Rasulullah, seorang
wanita fulanah telah meninggal dunia dan dia telah beristirahat. Faghadiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah marah saat itu kepada Aisyah dengan ucapan Aisyah itu marah beliau karena ada yang keliru di sini. Lalu Nabi menasihati Aisyah, ya Aisyah, innama yastarih man ghufirolah. Ya, sesungguhnya yang beristirahat itu hanyalah mereka yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang nggak diampuni sama Allah, mereka nggak bisa istirahat. Ini pentingnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya ya mendapatkan ampunan Allah, sampai Nabi saja mendoakan kita sekalian umatnya di setiap kali sholat beliau agar Allah mengampuni dosa kita. Setiap kali sholat. Itu tanda cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Beliau nggak mau kita disiksa sama Allah. Beliau nggak mau kita masuk neraka. Beliau ingin kita selamat. Beliau ingin diampuni dosa-dosanya. Kita semuanya ini diampuni dosanya oleh Allah. Maka satu kali Aisyah melihat Nabi SAW pulang, ya, mau nyampe rumah gitu, melihat bahwa tibun nafs, ada rasa kebahagiaan yang dilihat, diperhatikan oleh Aisyah radhiyallahu anha di wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada kesempatan untuk itu, Aisyah langsung minta kepada Nabi sebuah permohonan. Apa permohonannya? Ya Rasulullah, ud'ullah li. Doakan aku ya Rasulullah. Kamu ingin didoakan, maka didoakan sama Nabi SAW. Allahumma fir li Aisyah ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni Aisyah atas segala dosa dan kesalahan yang telah lalu maupun yang akan datang. Baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Ampunilah. Ampunilah Aisyah ya. Lalu kemudian fadhahikat. Aisyah ketawa. Mendengar doa yang diucapkan oleh Nabi itu, Aisyah ketawa. Sampai, namanya orang ketawa ngikil gimana? Kepalanya sampai ikik, sampai kemudian menyentuh paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi mengatakan kepada Aisyah, ayasurruni doai, ya Aisyah, ayasurruki doai, ayasurruki doai. Apakah doaku ini membuatmu bahagia, wahai Aisyah? Aisyah mengatakan, wa ma la yasurruni doai ya Rasulullah, doauka ya Rasulullah. Apa yang membuat diriku tidak bahagia dengan doamu ya Rasulullah? Apa kira-kira doanya Nabi? Nabi mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah. Wahai Aisyah, ini adalah doaku untuk umatku yang aku panjatkan setiap kali sholat. Tuh kan, berarti apa? Nabi setiap kali sholat mohon kepada Allah ampunan untuk umatnya, untuk kita sekalian. Betapa besar yang namanya pengampunan dosa ini. Maka teruslah teman-teman, di penghujung Ramadan ini jangan berhenti minta ampun sama Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat, perbanyak minta ampun sama Allah. Semoga kita dijadikan dari hambanya yang di Ramadan ini mendapatkan ampunannya. Keluar dari Ramadan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima amalnya, diampuni dosanya. Masya Allah, indah sekali. Ini yang diharapkan oleh salafun saleh. Kemudian hal yang ketiga, yang penting juga, yang terakhir ini, adalah bahwa mereka itu teman-teman sekalian, ya, sifatnya tidak berhenti beramal. Tadi ya, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, gak berhenti dalam melakukan kebaikan, gak berhenti beribadah, gak berhenti melakukan ketaatan. Janganlah kita seperti hamba Allah yang kemudian setelah memintal benang sampai menjadi kain, lalu kemudian diurai lagi. Amal-amal ibadahnya yang sudah dia bangun, udah diurai lagi, ditinggalkan lagi. Naudzubillah. Naudzubillah.
Kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan di Ramadan, di luar Ramadan harus terus dilanjutkan. Bukan kemudian Ramadan berlalu, berpisah dengan Ramadan, lalu kemudian kita berpisah juga dengan kebiasaan-kebiasaan kita di bulan Ramadan. Apa kebiasaan-kebiasaan kita di bulan Ramadan? Ya, sholat berjamaah di masjid, ya, khususnya bagi para ikhwah yang udah terbiasa 1 bulan ini digembleng jamaah di masjid. Maka setelah Ramadan, ya usahakan tetap. Ini godaan banget soalnya. Dan tidak berapa lama dari ditinggalkannya Ramadan, tanggal 1 Syawal, itu masjid-masjid Sepi, sudah Ustaz. mulai kosong. Tanggal 1 Syawal tuh. Allahu Akbar. Tanggal 1 Syawal. Pindah masjid jamaknya Ustaz, pindah di masjid. Masjid lain. Tanggal 1 Syawal sudah langsung ada ujian begitu. Duhur yang tadinya rame, sepi. Asar yang tadinya penuh, sepi. Aduh, Allah karim. Jangan ditinggalkan teman-teman sekalian. Ya, jangan ditinggalkan. Qiyamul Lail yang sudah kita biasakan selama 1 bulan ini. Lanjutkan. Jangan diputus. Terus lakukan Qiyamul Lail. Ya, mungkin kalau kita nggak sanggup seperti halnya di bulan Ramadan, 11 rakaat, 23 rakaat. Ya minimal rakaat, ya, itu aja udah sangat terlalu gitu. Ya, minimal witir gak ditinggalkan setiap malam. Dan ada rasa sedih kalau kelewat 1 malam tanpa sholat. Ada rasa sedih karena sudah dilatih 1 bulan penuh. Di luar Ramadan kemudian kita kelewat gitu. Ada rasa sedih teman-teman. Harus ada rasa sedih ketika kelewat 1 hari tanpa qiyamul lail. Karena itu merupakan da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang yang soleh, dan juga merupakan tanda kemuliaan atau kehormatan seorang mukmin. Maka jangan tinggalkan qiyamul lail. Apalagi yang harus diteruskan, diistiqomahkan. Puasa. Puasa teman-teman. Makanya Man shoma ramadhana summa atba'u sittan min syawal karena kasyamid dahr. Adanya puasa Syawal itu untuk membentengi kita biar nggak keluar jalur, tetap istiqomah dengan puasanya. Habis puasa Ramadan, puasa Syawal 6 bulan. 6 bulan, 6 hari. Puasa Syawal 6 hari. Pahalanya 1 tahun. Allahu Akbar. Puasa 6 hari, pahalanya 1 tahun. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikan nilainya 10, maka 30 hari kita berpuasa Ramadan dikalikan 10 jadi 300, maka kemudian ditambahkan dengan 6 hari kali 10 jadi 60, 360. 1 tahun 1 jadinya. tahun itu namanya. Makanya jangan lewatkan puasa Syawal 6 hari. Itu untuk melanjutkan aktivitas puasa kita. Nanti setelah Syawal ada puasa lagi. Dzulqa'dah. Puasa bulan haram. Puasa di bulan haram. Dzulqa'dah bulan haram. Nanti lanjut lagi Dzulhijjah. Kita ketemu bulan haram lagi plus di situ ada puasa khusus. Puasa Arafah. Lanjut Al-Muharram, ketemu lagi puasa khusus, puasa sunnah, namanya puasa Asyura. Lihat ini, rentetan puasa tiap bulannya itu menunjukkan haruslah istiqomah di dalam amalan tersebut. Kalau di bulan Ramadan kita sudah mampu 1 bulan puasa, maka setelah Ramadan jangan ditinggalkan. Intinya, jangan pernah lewat 1 bulan tanpa puasa, meskipun itu adalah hanya 1 hari, gitu ya. Minimal sehari aja, nggak apa-apa. Ya walaupun sunnahnya adalah 3, yaitu ayamul bid, itu paling mentoknya. Tapi kalau nggak mampu pun 1 hari minimal kita usahakan apa, puasa. Ya, ada gitu. Jangan ditinggalkan semuanya. Terus apa lagi? Quran, bacaan Quran. Di Ramadan, Masya Allah nih saya lihat kayaknya Mas Agus 3 kali khatam ya, kayaknya ya. Belum Ustaz, 3 lembar Ustaz. Al-Ikhlas 3 kali khatam Al-Ikhlas. Aduh.
Kalau Bu AC ini kayaknya 10 kali nih kayaknya hatamnya. Insya Allah. Belum Ustadz, 5 kurang 1 lembar. Masya Allah. Mas Hasan berapa Mas Hanan? 2 insya Allah Ustaz. Masya Allah Mbak AC. 2. Ah, Hasan berapa? 1 Ustaz. 1, alhamdulillah. Yang penting ada gitu ya. Selesai. Siapa nih? Ini sengaja nggak di on cam ini takut ditanya kayaknya nih. Ya. Pak Sarif dari tadi off cam. Ya. Ah, ini Bu Lili ini. Masya Allah. Bu Lili ini kayaknya 5 apa 7 kali ini kayaknya. Jadi teman-teman sekalian, kebiasaan kita tilawah yang dilakukan di dalam bulan Ramadan, semangat baca Quran, jangan ditinggalkan. Lanjutkan terus, terus tambah terus, latih terus. Ya, tiap hari harus baca Quran. Ini Pak SPW mana ini? Mau saya tanya ini. Gak ada Pak SPW. Ya, targetnya baca Quran kalau Pak SPW. Masih Ya. di masjid, Pak Budi. Maksudnya, Mas, lagi menghatamkan sakifah dia. Ya. Baik, teman-teman sekalian, Quran jangan ditinggalkan. Jangan lepas Ramadan lalu kemudian Quran dilipat, disimpan di lemari. Naudzubillah, baru dikeluarkan nanti Ramadan lagi. Jangan ya. Jangan. Terus banyakin baca tiap hari. Makanya saya pengen gitu di NBC itu ada kegiatan, kalau misalkan nunggu waktu-waktu di acara dimulai, ada yang mungkin mau tahsin Quran silahkan, ada yang mungkin belum bisa baca Quran belajar silahkan. Saya welcome ya. Saya pingin kita bukan hanya berbisnis, mencari materi tidak, tetapi ada yang kita dapatkan dari ruhiyah kita gitu ya di NBC ini. Pengen banget. Makanya ada NBC mengaji itu tujuannya seperti itu. Tidak ada yang lain ya, untuk supaya saling mengingatkan tentang akhirat ya. Jangan terus hanya dunia aja. Closing, 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 closing ya. Akhiratnya lupa, jangan ya. Akhirat juga harus dijaga teman-teman sekalian. Sama. Rupiah dan ruhiyah Ustaz. Ya ruhi ya, insya Allah. Baik. Nah, jadi ini hal yang ketiga. Yang artinya bahwa tanda diterimanya amal soleh kita selama di bulan Ramadan itu adalah adanya kelanjutan demi kelanjutan amal-amal soleh tersebut di luar Ramadan. Kan tadi sudah saya jelaskan. Ya, di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa tanda diterimanya sebuah amalan adalah diikutinya amalan tersebut dengan amalan yang lain. Kebaikan-kebaikan yang lain. Itu dia tanda diterimanya amalan. Ya. Makanya sifatnya teman-teman, kalau kita bertanya, orang-orang bertakwa itu seperti apa sih? Kalau teman-teman memperhatikan ayat-ayat yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, dan itu juga menjadi ciri-ciri orang yang puasanya sukses, adalah kontinuitas. Lihat ayatnya. Rata-rata menggunakan fi'lul mudhari'. Mungkin yang belajar bahasa Arab paham ya, fi'lul mudhari' itu apa? Ya, sebuah kata kerja, kalau di dalam bahasa Inggris namanya continuous tense. Yang artinya konstan dan terus-menerus. Terus dilakukan terus-menerus itu. Gitu ya. Yufidu apa? Al-istimrar kalau bahasa Arabnya. Memberikan manfaat keberlanjutan. Makanya ini kan misalkan tanda orang bertakwa, misalkan ciri orang bertakwa di surah Al-Imran ayat 134 misalkan. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu menggunakan fi'il mudhari' itu yusari'un, apa namanya? Yunfikun fis sarra' wad dharra. Jadi sedekahnya itu bukan hanya di Ramadan aja. Di luar Ramadan juga ajak. Puasanya bukan di Ramadan aja. Di luar Ramadan juga begitu. Terus seperti itu. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Lihat ayatnya, yatluna kitaballah. Menggunakan fi'il mudhari' lagi.
membaca ayat, mereka yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Mereka berniaga dengan Allah dengan sebuah perniagaan yang tidak merugi. Allahu Akbar. Jadi, teman-teman, inilah yang menjadi ciri khas orang yang bertakwa, yang puasanya sukses, yaitu mereka yang melanjutkan amal-amal kebaikan mereka yang dilakukan di bulan Ramadan untuk dilakukan di luar bulan Ramadan. Itu juga menunjukkan diterimanya amal-amal mereka. Salafun saleh seperti itu. Ya, salafun saleh seperti itu, teman-teman semua. Mensikapi perpisahan dengan Ramadan itu, mereka justru setelah Ramadan, semangatnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Doa terus pada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amal-amal solehnya dan mereka menjaga istiqomahnya. Ya. Mungkin yang berkurang adalah kuantitasnya. Ya, kuantitasnya mungkin berkurang. Yang biasanya 11 rakaat, mungkin kemuliaannya berkurang jadi 3 rakaat. Yang puasanya sebelumnya 1 bulan, ini puasanya ya minimal 1 kali dalam 1 bulan, misalkan atau 3 kali dalam 1 bulan. Kuantitasnya berkurang, tetapi terus continue. Nggak apa-apa, sedikit tapi continue, bagus. Ya, itu apa? Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berharap, teman-teman sekalian, berharap bahwa ini merupakan tanda kalau kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan baik, tanda juga merupakan diterimanya amalan. Dan cara mengakhirinya adalah betul-betul tidak menyia-nyiakan waktu yang tersisa ini dengan hal yang remeh-temeh. Saya ingin mengutip sebagai closing materi di pagi hari ini, sebuah ungkapan yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang tabi'in. Beliau mengatakan begini, ahsin fima baqiya yufar laka ma madha wa inna sa'ta fima baqiya ukhitta bima madha wa fima baqiya. Masya Allah, ini indah sekali ungkapan Fudail bin Iyad ini. Apa artinya Pak Budi? Ya. Ahsin fima baqiya, perbaiki, sempurnakan ya dari apa-apa yang tersisa. Ramadan kita sekarang sudah di jam 6:30. Berarti beberapa jam ke depan akan berpisah. Masih ada sisa beberapa jam, 12 jam, 15 jam. Masih ada tersisa waktu ini, maka sempurnakan amalnya. Makin sungguh-sungguh lagi. Makin menyempurnakan dengan memperbanyak amal, memperbanyak istighfar dan seterusnya. Ya, yang tadi Mas Agus masih 3 halaman, selesaikan. Tambahkan lagi, banyakin lagi, gitu ya. Jadi ahsin fima baqiya, perbaiki. Kalau kita memperbaiki dan kita sempurnakan yang sisa waktu ini, ya, maka yufar laka ma madha. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala kelalaian, kekurangan dari apa yang telah lalu. Kalau sebelum-sebelumnya ini kita mungkin ada kelalaian dan sebagainya, Allah akan ampuni. Tetapi kata beliau, wa in asa'ta, kalau engkau melakukan hal yang sebaliknya, hal yang buruk, engkau melakukan hal yang sia-sia, engkau tidak menyempurnakan, kau tinggalkan begitu saja, kau lupakan semuanya, in asa'ta, ya, ukhitta bima madha wa fima baqiya. Kalau engkau sia-siakan yang tersisa ini, maka sungguh Allah akan menghukummu, kata beliau. Allah akan menghukummu dengan apa yang tersisa dan apa yang telah lalu. Jadi yang telah lalunya juga menjadi bumerang buat kita, dan apa yang tersisa juga menjadi bumerang buat kita. Na'udzubillah. Maka sikapi akhir-akhir Ramadan seperti ini bukan dengan semakin melemah, tapi justru semakin bersungguh-sungguh, semangat lagi. Dan sisa ini kencengin. Yang mungkin kurang 3 juz, 4 juz untuk khatam, selesaikan, kejar. Ya, semoga dengan demikian insya Allah ini menjadi tanda bahwa kita dimasukkan dalam golongan orang yang diampuni dosanya oleh Allah dan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bahasan terkait dengan wadaan, perpisahan dengan Ramadan sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau bertanya silahkan.
Sambil dibuka kameranya, saya mau picture ya. Saya mau picture. Tanya Ustaz. Hmm. Pak Sarif, ini di masjid semua jamaah ikut ngaji dengan NBC disambungkan ke speaker. Disambungkan ke speaker masjid. Oh, nggak ngomong-ngomong nih Pak Sarif ini. Ya, Ustaz, semoga tanya. bermanfaat ya. Hmm. Tanya Semoga Ustaz. bermanfaat Ya. buat teman-teman di Lampung. Salam dari saya Budi Haji. Assalamualaikum. Sehat selalu semuanya di sana ya. Masya Allah. Enggak Pak Hasan. Ya Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ciri diterimanya sebuah amal adalah berkelanjutan. Terus tadi Ustaz juga katakan, kan ada satu hadis, man shoma Ramadan summa atba'u min Syawal kana kasyami dahar. Yang ingin Anda tanyakan Ustaz, berkenan tentang masalah melakukannya. Lebih ahsannya atau utamanya itu setelah sholat Idul Fitri, besoknya langsung atau bisa sampai selama bulan Syawal Ustaz. Mm-mm. Masalah. Yang kedua, inanya saran Ustaz, supaya kita bisa berkesinambungan, bisa menjaga keistiqomahan kita, walaupun itu hanya sebentar. Biasanya kalau di luar kan ada istilah namanya odoj Ustaz ya, one day one juice. Bagaimana kalau kita juga buat odoj bersama NBC gitu Ustaz? Terima kasih. Yang saran. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, teman-teman sekalian, terkait dengan pertanyaan pertama, mana yang utama? Maka langsung puasa atau selama bulan Ramadan. Jadi gini, ketika tanggal 1 haram hukumnya ya, pasti ya, tanggal 1 haram hukumnya. Tanggal 1 Syawal haram puasa ya, baru bisa dimulai tanggal 2. Tanggal 2 Syawal boleh dimulai. Silahkan langsung tanggal 2, 3, 4, 5. Makanya di Jawa dulu waktu saya masih kecil tuh, masih SD gitu ya, ada kebiasaan. Kebiasaan namanya rioyok ketupat. Ya. Oh, siap Apa? ketupat, siap ketupat. Itu jadi. Rioyok kupat ya. Dulu kan ada ya. Mungkin yang seletingan dengan saya mungkin menangi ada hari raya ketupat. Nah, Ya itu kupat. Masih ada dilakukan Ustaz. apa? Sekarang juga masih ada di kampung Oh, Mas. masih ada ya? Iya. Masih. Nah, itu biasanya diadakan di hari di hari ke-8. Iya dah? Ya, Di hari ketujuh ke-8 atau ke-8. atau yang ke-7 kita setelah tanggal 1 ya. Nah, gitu. Di hari yang ke-7-nya setelah tanggal 1 itu kita merayakan namanya Rioyo Ketupat. Setelah puasa tuh, lalu tanggal itunya atau hari ke-7-nya kita berhari raya makan sarapan lagi gitu ya. Masya Allah. Itu jika memungkinkan buat teman-teman bagus ya. Biar apa? Biar dapat ya dan tidak dikejar-kejar nanti kalau kita mengakhir-akhirkan puasa sawahnya. Waduh, mepet nih, kebagian nggak ya? Gitu ya. Nah, akhirnya gara-gara mepet ngerjakannya, akhirnya hanya kebagian mungkin 4-5 hari. Padahal masih banyak sisa waktunya kalau dilakukan di awal-awal. Nah, itu itu kalau antum mampu bagus seperti itu. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa ketika jenengan puasa sawalnya itu di pertengahan misalkan. Mungkin kalau di awal masih banyak godaan, ke sana kemari mampir makan. Ada undangan halal bihalal kan gitu kan. Nah, mungkin di pertengahan sawahnya sudah mulai sepi. Ya sudah di pertengahan sawahnya atau di akhir sawah. Yang penting apa? 6 hari. Boleh tidak berurutan atau apa ya selang-seling boleh atau tidak selang-seling pun juga boleh ataupun tidak setiap hari juga nggak apa-apa silakan ya yang penting 6 hari. Adapun usulan untuk odoj ya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa saya ingin memulainya dengan satu hal yang sederhana saja ya diawali dari mulai setiap kali ketemu atau ada acara gitu ya maka kalau bisa hadir di awal waktu sebelum acara dimulai kita akan ada kegiatan-kegiatan seperti itu ya ada mungkin pembelajaran ada mungkin tahsin atau mungkin bahkan sampai simaan hafalan Quran misalkan ya Tat mau tasbih, Masya Allah ya. Boleh silakan. Ya, tapi kalau untuk one day one juice
itu harus ada adminnya ya. Harus ada apa? Harus ada adminnya. Yang jadi adminnya nanti Pak Adnan. Yang mau ikut langsung aja daftar ke Pak Adnan ya. Pak Andi tuh Pak Andi, Pak Andi. Ya, nanti itu bagus sekali bisa untuk menjaga istiqomah kita apa ya bermuamalah dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah yang bermuamalah dengan Al-Quran mulia hidupnya. Insya Allah mulia hidupnya. Karena dia bersinggungan dengan Al-Quran. Bahkan Ibnu Rajab mengatakan dalam satu kaidahnya di bukunya tadi itu Lataiful Ma'arif bahwa siapa saja yang dekat dengan Quran pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hidupnya bersama dengan Quran pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu. Ya, pasti itu. Itu kalau kita lihat semuanya kan begitu. Malaikat yang diutus untuk menyampaikan wahyu Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia. Malam yang diturunkan Al-Quran jadi malam yang paling mulia. Bulan yang diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia. Kan begitu ya? Semuanya begitu tuh. Ya. Nabi paling Nabi, mulia. ya, dapat Al-Quran jadi lebih mulia. Nah gitu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain kah, teman-teman? Ya, di on cam Ki. Di on cam kita mau foto dulu. Izin tanya Pak Ustadz, Budi gimana bikin lab mau dengan jenguk ibu lagi sakit. Oh, syafaqullah, syafaqillah, syifaan ajilan untuk ibunya Bu Lay, Ibu Lay. Ya, baru dengar nama Lay. Syafahumullah. Lay ya. Semoga lekas sembuh, lengkap penyakitnya. Ya, dinyalakan kameranya teman-teman. Kita mau. Bu Asi nanya Ustaz, Bu Asi tanya. Oh ya, silakan. Sambil dinyalakan kameranya ya. Silakan, Bu Asi. Punten, bagaimana dengan kodok puasa Ustadz? Afdolnya awal dulu atau kodok dulu ya? Atau bisa berbarengan niatnya? Ya, kodok dulu. Kodok dulu. Ya. Oke. Karena bahasa hadisnya ansoma Ramadana. Siapa yang berpuasa Ramadan. Ini artinya apa? Selesai puasa Ramadan full. Oh, full. Summa atba'ahu sitan min Syawal. Nah, kemudian diikuti setelah itu 6 hari di bulan Syawal. Berarti usahakan selesai dulu Ramadannya, qadha dulu ya, lalu kemudian lanjutkan dengan puasa Syawal. Baik Ustadz. Sami, maafan. Waduh, Masya Allah, udah berpose ya Pak Suarsa sama Bu Nilam. Ya, Bu Nilam kelihatan matanya doang. Gitu yang pas. Oke ya, siap. Satu, mana Bu Anis, Bu Norida, Bunda Hanun, Bu Siti Rohaya. Ya. Satu, dua, kasih wajah mahalnya NBC. Ya. Oke. Sekali lagi ya. Oke. Ya, yang belum nyala kameranya silakan nyalakan, masih ada kesempatan. Kita ambil gambar satu kali lagi. Ya, satu kali lagi. Nah, oke. Yuk, buka. Bunda Hanun, mungkin. Ya. Satu, dua, dan tiga. Oke. Sip. Thank you, teman-teman. Alhamdulillah selesai sudah dan bisa mengaji. Kita akhiri dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat berlebaran di kampungnya masing-masing. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selalu. Ada Sunan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bikin kue belum, Bu Nilam? Bikin ketupat.
Asik. Hebat ya. Loh Pak Sarip boncengan baru pulang dari masjid kayaknya tuh. Woi hati-hati Wih, tuh nyetir sambil bawa HP tuh gonceng nggak anak usah. lagi. Masya Sekalinya bikin lagi. Allah. Hati Pak Sarip. Weh musola. Hati Iya kanggo Pak dari masjid tuh. Oh, terus enggak kemana dan musola be pakai apa? Bu Sugi sambil zikir tuh, dengerin sambil zikir Bu Sugi. Sugi belum pulang kampung ya Bu Sugi ya? Gak pulang kampung. Kampungnya di Dol. Istiqomah Betawi. kampung. Kampung dijual ya nggak punya kampung. Kampungnya di bawah, Bu. Gitu ya. Pak Sarip, icir koro iki koro. Enak tuh koro, enak tuh. Apa itu koro? Di sayur saat ditumis. Di sayur. Iya, batu tumis oseng-oseng. Wah, bebas pestisida itu kayak. Dilodeh enak dilodeh.